pulang bikin malu dan bikin aib. Aku nggak butuh. Aku kecewa sama kamu. Buat apa juga aku hidup? Kalau satu pun orang nggak ada yang peduli. Lebih baik nyusul bapak dan ibu di sorga. Narsi? Narsi? Ini saya Bidan Yanti. Saya cuma mau meriksa kondisi kamu. Astagfirullahaladzim! Narsi! Narsi! Tunggu Narsi! Narsi! Astagfirullahaladzim! Narsi! Jangan lakukan ini Narsi! Astagfirullahaladzim Narsi! Astagfirullahaladzim Narsi! Ya Allah Narsi! Astagfirullahaladzim! Narsi bangun Narsi! Narsi! Kenapa lagi dia? Untuk sementara, Bu. Biarkan Narsi istirahat di kamarnya dulu, Bu. Kalau di WC yang kotor, itu bisa mengganggu kesehatannya. Apalagi dia lagi hamil. Dia butuh tempat yang nyaman, Bu. Enggak. Dia nggak bisa tinggal di sini. Lihat perutnya. Nanti semua orang akan membicarakannya, menggosip dan menggujingkan. Iya, Bu, saya ngerti. Tapi untuk kali ini aja, ngertiin kondisi Narsi, Bu. Cukup! Saya budenya. Lagi pula, kayaknya Anda sudah tidak ada kepentingan lagi di sini. Jadi silakan. Pergi! Ayo cari yuk. Cari yuk. Hei Narsi! Hei! Kamu kebun gak bener. Kerja jadi TKW. Kita usir aja dari kampung ini. Pergi! Awas kamu ya! Aku tuh nggak salah. Hei! Kamu! Perempuan yang ngotoin kampung ini. Bikin sial kampung sini. Aku tuh nggak salah. Saya tuh nggak tahu apa yang terjadi sama aku. Aku tuh nggak salah. Sawah Bu. Iya, kita ke sawah. Liatin kebun ya Bu. Benar, ini udah panen kayaknya kita ya. Awas Bu. Bu, lihat deh. Kasihan ya, udah hamil gila lagi. Dasar perempuan nggak tahu diri, bikin malu kampung sini aja. Bu, nggak boleh ngomong gitu. Dosa lo Bu. Situ kamu siapa yang punya? Udah diam. Kalian tuh nggak tahu ya. Apa yang udah saya lewatin semuanya? Kamu tuh jago sama sebab aku jago ya. Jangan Neng. Apa yang udah saya lewatin? Neng lepasin Neng. Aku butuh ya. Ya Allah, Narsi. Narsi, tenang Narsi. Ibu itu nggak bersalah, Narsi. Saya juga nggak bersalah. Saya ini diperkosa. Saya juga nggak mau kayak gini. Saya benar-benar melakukan gak wajar sama majikan saya. Saya nggak mau kayak gini. Iya, Narsi, saya tahu. Ada saya di sini, Narsi. Saya bisa dengarkan cerita kamu. Tenang ya, Narsi. Kamu lepasin ibu itu sekarang ya. Ayo, Narsi. Iya, saya tahu. Ya Allah. Minggir, ibu minggir. Ibu minggir. Minggir.
Astagfirullah Bu Marni. Narsi jangan diperlakukan seperti itu, Bu. Itu makin mengganggu jiwanya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Coba katakan, supaya Marni nggak nyerang orang kampung. Saya ini malu. Iya, tapi bukan seperti itu solusinya, Bu. Diam kamu. Kamu jangan ikut campur. Saya budenya. Saya yang merawat Marni dari kecil. Jadi jangan ikut campur. Ngerti kamu? Kamu diam di sini. Marni, aku mohon sama kamu. Aku mohon, tolong kamu lepasin Narsi. Aduh Mas, jangan suka denger apa kata warga deh. Mereka itu tahu cuma dari kulitnya. Mereka tuh nggak tahu permasalahan sebenarnya. Iya, aku tahu, aku ngerti. Tapi kan kasihan Narsi kalau sampai dipasung seperti itu. Mas, sebenarnya aku tuh mau nyelamatin Narsi. Mas kayak inget apa? Waktu dia mau bunuh diri. Iya, tapi kan ada cara lain, Marni. Mas, kalau misalnya Narsi itu meninggal, apa warga itu mau tanggung jawab? Udahlah Mas, aku nih peduli sama Narsi, makanya aku pasung. Supaya dia itu tidak melukai dirinya dan bayinya. Marni. Udah ya, aku turun kerja dari pagi. Jangan suka bikin pusing. Aku tuh gak bersalah. Aku tuh gak bersalah. Iya, aku tuh gak bersalah. Aku harus keluar dari sini. Aku gak bersalah. Kamu yang bersalah. Kamu yang buat aku menderita. Keluar. Mas mau kemana? Mas mau kemana? Mas itu belum boleh pergi. Gimana sih? Aku mohon, Marni. Aku ingin ketemu sama Narsi. Mas itu tidak boleh dulu ketemu Narsi, ya? Tapi kasihan Narsi. Mas itu tenang aja. Aku itu udah kasih Narsi makan sehari 2 kali. Jadi Narsi itu sehat walafiat. Iya, masuk. Mas masuk dulu, nggak boleh kemana-mana. Aduh. Keluar kamu, keluar. Ya Allah, itu Narsi suaranya. Ya Allah. Bu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Apa sih, Pak? Ibu mau ngantuk. Tolong, Bu Narsi, Bu. Ya Allah. Akan ada yang dengar teriakan kau, ha?
Assalamualaikum. Bu Yanti, mohon maaf, saya telepon malam-malam, Bu. Bu, saya mau minta tolong, Bu. Tolong datang ke rumah saya, Bu. Saya sangat khawatir sama Narsi, Bu. Narsi teriak-teriak kenceng banget, Bu. Tolong ya, Bu, ya. Datang sekarang ya, Bu, ya. Tolong ya. Mas, ngapain sih pakai telepon aku? Untuk telepon Bu Yanti? Narsi itu, biarin aja teriak-teriak, nanti juga diam sendiri. Apa sih, bikin malu aja kalau semua orang tahu heboh ngurusin ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Bu. Ponakan saya itu lagi sakit, teriak-teriak, Bu. Masa kamu lebih mikirin tetangga sih? Tolonglah, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Marni, ayo buruan. Astagfirullah. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana apa itu? Anak haram itu harus dibunuh. Jangan, Narsi, jangan. Anak ini tuh nggak bersalah, Narsi. Dia udah nyusahin hidup aku. Dan dia akan nyusahin hidup kalian. Jadi balikin. Dan aku membunuh bayi itu. Balikin sekarang. Bu, tolong pegang anaknya sebentar, Bu. Mau dibawa kemana? Balikin dulu sini. Kamu mesti tenang, Narsi. Anak ini nggak bersalah, Narsi. Bersalah. Narsi. Bersalah. Sabar, Narsi. Mau dibawa kemana sih, Mas? Mas, mau dibawa kemana sih, Mas? Mau dibawa kemana? Hah? Mau dibawa kemana? Mas, mau kemana sih, Mas? Ntar aja perginya. Mas, mau dibawa kemana sih? Ih, lepasin dulu. Kan tadi saya nanya, mau dibawa kemana? Hah? Mau dibawa kemana? Bayi setan! Iya, itu bayi setan itu. Iya, itu harus dibunuh. Harus dibunuh. Itu bakal nyusahin kalian soalnya. Bayi setan itu. Bu Marni, Pak Ridwan, terima kasih kalian sudah mengizinkan saya untuk mengadopsi bayinya Narsi. Pak Ridwan, sepertinya Anda yang berhak untuk memberikan nama untuk bayinya Narsi, Pak. Boleh saya gendong? Udah, Mas, sabar, Mas. Saya akan kasih nama Rahayu. Artinya yang terselamatkan. Allahu Akbar. Namanya Rahayu. Dia adalah putri dari Narsi. Orang kampung menyebutnya sebagai putri dari TKI yang diperkosa dan hidup Rahayu selalu penuh ejekan sejak di taman kanak-kanak. Sini
sayang. Nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa. Yang sabar ya, Dok ya. Ayo. Kamu yang sabar ya, Nak. Ibu selalu ada buat kamu. Yuk, nanti pulang sekolah kita belajar bareng ya. Oke, boleh, Kak. Adik, kamu ngapain sih deket-deket sama anak TKW yang gak jelas ini? Apaan sih kamu? Kamu denger ya, jangan pernah kamu deket-deket sama Adi lagi, ngerti? Dasar cewek gak jelas. Ayo. Dan sesuai dengan janji Yanti, Rahayu tidak mengalami nasib yang sama dengan ibunya. Yanti mengirim Rahayu belajar keluar kota dan dilarang kembali lagi. Rahayu tumbuh menjadi gadis muda yang cerdas dan berprestasi. Saya terima nikahnya Rahayu binti Fuli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahayu akhirnya menemukan kehidupan surganya, di mana dia jatuh cinta pada pria yang menghormatinya dan bersedia menikahinya tanpa melihat masa lalunya. Dan Rahayu sekarang menjadi pengacara di luar negeri yang mempunyai dedikasi untuk menolong orang-orang seperti ibunya.